Halo semuanya, selamat datang di Otentik, obrolan tentang teknik. Kembali lagi bersama saya, Kevin Pradita, sebagai host pada episode kali ini. Semoga teman-teman gak bosan-bosan ya ketemu dengan saya. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Informatika UIKS nih teman-teman, yaitu Bapak Nonot Wisnu Karyanto, STMKOM. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Pak. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang implementasi IoT dalam revolusi industri 4.0 nih teman-teman. Jadi di episode kali ini kita membahas tentang tema yang sangat bermanfaat nih bagi kita, terutama teman-teman yang ada bidang dalam IT nih ya Pak ya. Ya. Sangat pesat nih dari pembahasan kita ini, teman-teman bisa menyimak dengan seksama dan bisa bisa mengimplementasikan ya Pak ya. Ya. Selain belajar juga mengimplementasikan dari topik yang kita angkat dari episode kali ini nih teman-teman. Oke Pak, tidak berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang implementasi IoT dalam revolusi industri 4.0 nih Pak. Oke Pak, jadi definisi atau penjelasan tentang IoT ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya IoT ini adalah suatu teknologi pengendalian daripada suatu peralatan perangkat lunak yang bisa dikendalikan, dikomunikasikan melalui suatu jaringan internet. Oke. Jadi ini adalah semua peralatan-peralatan yang sudah dikomunikasikan secara terintegrasi. Yang mana ya kalau dulu itu kan kita komunikasi, kita menyampaikan itu adalah human to human. Jadi antara manusia dan tapi sekarang sudah memanfaatkan teknologi ya, Pak, IoT. Bahkan penemuan ini yang disampaikan oleh Pak Neil Gershed yang dari MIT, dia menemukan suatu proses ini adalah dengan Internet O. Jadi komunikasinya semua objek dihubungkan dengan jaringan internet secara baik, terintegrasi, dan dia dimanfaatkan daripada komunikasi terus-menerus 24 jam. Bisa ya. Kita bisa mengendalikan itu semua secara digital ya, Pak. Kemudian pada dasarnya itu IoT itu ada beberapa hal, yaitu yang berkaitan dengan big data, yaitu artinya semua data yang bisa dikendalikan secara langsung, baik itu secara mekanik, yaitu dengan adanya cahaya, adanya gelombang radio, adanya suhu, dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah suatu proses bagaimana pengelolaan data-data itu bisa dipandu, disimpan, dikelola secara baik daripada informasi itu untuk mewujudkan suatu data-data yang baik dan valid. Kemudian ada lagi yaitu perspektif connectivity. Artinya apa? Suatu proses yang terus-menerus konektivitasnya. Terhubung ya Pak? Ya, ada 3 hal daripada perspektif connectivity. Yang pertama adalah berkaitan dengan monitoring, artinya memantau daripada kemajuan, pengembangan, baik itu pengembangan hasil produk yang digunakan oleh user maupun dalam hal skala produktivitas. Kemudian ada maintenance yang berkaitan dari perspektif maintenance adalah bagaimana dia memantau itu untuk manage secara baik. Setelah itu dia meningkatkan daripada kualitas produksinya dari hasil monitor maintenance, produksinya ditingkatkan dengan secara teknologi IoT pemantauan itu. Yang ketiga adalah motivatif. Artinya apa? Dengan adanya perspektif connectivity ini kita memotivasi daripada user atau daripada produser untuk membuat suatu produk yang lebih bagus, produk yang lebih canggih dengan teknologi-teknologi yang bisa memberikan nilai tambah lebih. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan
the spectrum of insight. Jadi bagaimana kita wawasan terhadap pemanfaatan teknologi IoT itu bisa mewujudkan suatu wawasan-wawasan yang baru. Kemudian the shape lab. Jadi bagaimana pengembangan daripada kemampuan teknologi itu untuk mewujudkan suatu hal yang lebih unggul, yang lebih menarik. Kemudian ada the next V, yaitu ada velocity, variety, kemudian volume, kemudian value, kemudian visualisasi. Ini adalah teknologi-teknologi yang dimanfaatkan daripada teknologi IoT itu menjadi lebih kompatibel, menjadi lebih update daripada pengembangan teknologi tersebut. Pada dasarnya manfaat IoT itu ada 3 hal, yaitu adalah connectivity, artinya bisa konektivitas non-stop terhubung. Kemudian efisiensi, jadi kemudian yang terakhir adalah kemudahan. Dengan adanya IoT adalah memberi manusia itu dimudahkan. Karena dengan penerapan IoT ini banyak hal yang dimanfaatkan daripada kemampuan teknologi tersebut. Artinya seperti kita pada sistem smart city, artinya bagaimana kondisi kepadatan arus lalu lintas pada suatu kota itu, apakah ada jalur alternatif atau apabila ada terjadinya suatu insiden kecelakaan, bagaimana kita segera memberikan tahu pengiriman ambulan ke tempat kecelakaan tersebut menuju rumah sakit terdekat. Selain itu juga ada yang dikatakan dengan rumah pintar. Jadi bagaimana kondisi daripada yang dikatakan dengan rumah pintar itu suatu hal mungkin sudah malam, kita lagi bepergian. Dari koneksi itu kita bisa mengirim pesan dengan peralatan untuk menyalakan lampu taman, lampu teras, dan sebagainya. Ini adalah kemampuan-kemampuan daripada teknologi IoT tersebut. Sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan karena 3 hal tadi. Dia ada konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Itu manfaat daripada IoT tersebut. Jadi sangat luar biasa banget ya Pak ya. Perkembangan teknologi ini sangat cepat gitu ya. Dulu yang dilakukan secara human to human, sekarang bisa dilakukan secara digital, secara human to technology. Human teknologi, human to teknologi, tapi masih dengan perangkat-perangkat kita hanya melaksanakan sebagian saja. Mana dari perkembangan teknologi yang dulu itu kita adanya telegram, kemudian kita adanya telepon, kemudian adanya telepon genggam, kemudian ada HP yang dulu hanya komunikasi, sama ada pesan singkat yang dikatakan dengan SMS, short message service tersebut. Ini adalah berubah lagi dengan adanya HP yang bisa WA dan seterusnya, yang sudah menunjukkan daripada perkembangan teknologi yang begitu pesat sekali pada era sekarang, lebih-lebih dengan era revolusi industri 4.0 tersebut. Jadi harus cepat-cepat update gitu cepat-cepat update dari kemampuan teknologinya. Kalau kita nggak update, kita hanya stuck di situ aja. Kalau kita tidak mengupdate baik ilmu dan pengetahuan kita akan tergilas, kita akan tersisihkan. Di mana dunia ini adalah dunia yang penuh kompetisi. Yang mana suatu negara itu bisa cepat itu ada karena bisa cepat melayani, cepat memberi informasi, cepat mengambil tindakan, itulah yang paling unggul kompetisinya, cepet-cepetan. Kalau orang bilang siapa yang lebih dulu itulah yang menang dalam hal teknologi. Jadi sangat itu ya Pak, sangat luas sekali teknologi ini ya. Baik dari segi tatanan kota juga, smart city tadi, sampai smart home pun sudah terintegrasi sama teknologi ya Pak ya. Terus dari IoT ini Pak, bagaimana sih Pak implementasinya pada industri 4.0 itu seperti apa sih Pak implementasinya? Pada industri 4.0 ini adalah bagaimana tingkat produktivitas yang pada presisi, mungkin kalau kita melakukan suatu pengerjaan, kalau
pemotongan ya dalam industri manufacturing, kita memotong suatu barang itu kalau dengan memantau dari peralatan itu kan bisa dipantau apakah presisinya itu konstan. Tapi kalau itu dilakukan secara manual ya itu otomatis manusia kalau kondisi pagi jam 8 sampai jam 10 itu masih fresh, tapi kalau sudah di atas jam 12 jam 1 kan staminanya menurun, ini kan presisinya berkurang. Tapi dengan adanya pemanfaatan robotik memantau daripada produksi itu kan dia non-stop, dia kan bisa terpantau proses presisinya. Nggak beda jauh pada suatu masakan. Misal kita suatu masak, kalau kita menggunakan peralatan pasti sesuai dengan jamnya tepat, kita tidak istilahnya matengnya itu sama, tidak ada yang satu gosongnya beda itu kan. Itu juga ada suatu teknologi seperti kita tahu bahwa kalau kita beli stik kentang itu kan pasti matengnya kan sama semua, nggak ada. Tapi kalau kita goreng manual kan beda. Human error itu sangat itu ya Pak ya. Karena apa? Ya manusia itu kan keterbatasannya. Manusia kan juga mempunyai keterbatasan ya Pak ya. Kelelahan, faktor fik dan sebagainya. Banyak hal itu. Tapi kalau mesin adalah dengan selagi dia ada power untuk melaksanakan terus asal tidak ada kendala. Maka selain itu kalau mesin kan perlu perawatan biar tetap kontinu dalam maintenance-nya itu sangat diperlukan sekali. Jadi juga dengan adanya mesin itu kita meminimalisir kesalahan ya Pak ya. Terus dari IoT ini Pak, untuk penyimpanan datanya itu gimana sih Pak? Banyak hal, karena kita sudah terkonektiviti, artinya bisa juga data itu mau kita simpan di sana, mungkin di server mana, atau kita simpan dengan melalui suatu jaringan cloud computing. Artinya apa? Data itu bisa kita simpan di dalam cloud dan dimanapun akan kita butuhkan, posisi kita sewaktu-waktu bisa kita manfaatkan, bisa kita panggil. Artinya apa? Kalau proses penyimpanan dengan cloud, saya itu kan lebih memudahkan orang beraktivitas tidak terbebani terhadap data yang tersimpan di mana dan sebagainya. Artinya tinggal kondisi kita di mana kita bisa memanfaatkan data yang akan kita butuhkan karena sudah tersimpan dalam cloud computing tersebut. Jadi tidak perlu ribet-ribet bawa hard disk, bawa server yang besar gitu ya Pak ya, kemana-mana untuk memanggil data yang kita simpan gitu Pak ya. Terus ngomong-ngomong nih Pak, Bapak nonton kan dari Kaprodi Informatika WKS nih Pak. Dari informatika ke IoT itu hubungannya sebesar apa sih Pak? Kalau di dalam suatu informatika itu kan memang suatu teknologi yang siap ditempatkan pada perkembangan teknologi apapun. Artinya apa? Kita bisa fleksibel, kita bisa mengikuti. Jadi dengan adanya IoT ini adalah menunjukkan tingkat kecepatan teknologi, bagaimana kita merekayasa daripada peralatan yang dengan adanya IoT tersebut. Kita membuat software yang mensupport daripada teknologi-teknologi yang berkaitan dengan IoT-nya. Jadi sangat support ya Pak ya, dari informatika ke IoT ini sangat berhubungan juga. Terus nih Pak, mungkin dari informatika WKS ini kita mempelajari apa saja sih Pak tentang IoT ini? Ya, pertama adalah kita pemahaman IoT kepada mahasiswa, karena ini mata kuliah IoT itu adalah pada mata kuliah semester 7. Artinya apa? Itu masuk mata kuliah pilihan yang dia kalau memang berkecimpung pada teknologi yang cepat, dia bisa ambil mata kuliah itu. Kemudian dari penerapan-penerapannya, apa unsur-unsur apa yang ada di IoT itu yang dibutuhkan, teknologi apa yang dibutuhkan, apa pemahaman sampai sedasar yang digunakan di IoT tersebut. Karena saya juga bersamaan saya juga mengajar mata kuliah IoT sama cloud computing, ini ada relasi yang betul-betul berhubungan. Baru 2 semester ini saya megang mata kuliah ini, jadi sangat memberikan suatu wawasan bagaimana mahasiswa itu senang untuk belajar IoT, senang untuk belajar
pemanfaatan daripada teknologi tersebut. Oke, luar biasa banget nih teman-teman. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat kompeten juga mengajar di bidangnya ya Pak. Iya, luar biasa. Mungkin Pak Nonot bisa kasih bagaimana sih Pak ajakan untuk teman-teman untuk masuk ke informatika UWKS? Untuk pemuda-pemuda yang ingin melanjutkan pengetahuan di dalam dunia IT, marilah bergabung ke Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma. Saya welcome untuk menerima Anda, untuk memberi pengetahuan Anda yang nantinya Anda tujuannya adalah mampu berkompetisi pada keilmuan-keilmuan skill yang lain untuk menerapkan dunia IT tersebut. Luar biasa nih teman-teman. Selain jadi bintang tamu kita ini, kebetulan Pak Nonot ada Kaprodi Informatika. Jadi teman-teman yang mau masuk ke informatika itu bakalan sering ketemu dengan Pak Nonot ya. Iya, saya selama ini selalu melayani terus. Jadi hampir setiap hari saya ada di kampus. Jadi saya barangkali ada mahasiswa yang mau konsultasi dan sebagainya, saya selalu welcome karena saya memang mengarahkan, membina, membimbing, istilahnya wakil daripada orang tua Anda yang di rumah. Saya selalu sedia terus. Terus dari informatika itu tadi kan juga berhubungan di IoT itu, mungkin profesi kerjanya itu apa sih Pak yang berhubungan dengan IoT di luar sana itu Pak? Profesi kerjanya banyak sekali. Dia juga bisa sebagai desain sistem untuk pelaksanaan penerapan atau bagaimana kita merancang kebutuhan daripada peralatan untuk menerapkan IoT ya, seperti pada smart kota, mana tempat-tempat mana yang kita posisikan itu sangat perlu sekali, sangat urgen sekali. Kemudian dalam suatu industri bagaimana posisi keamanan daripada perusahaan tersebut untuk pemantauan, untuk pengontrolan terhadap, ya ini seolah-olah kita akan menjadi takut ya mungkin kalau bekerja selalu dengan adanya peralatan untuk memonitor daripada setiap gerakan, yaitu kita dipantau terus walaupun tidak ada pimpinan tapi dia bisa merekam setiap langkah gerak-gerik orang yang melakukan aktivitas tersebut. Jadi dia nanti kalau sudah belajar bagaimana mendesainnya, bagaimana merancangnya, kebutuhannya itu apa aja, anggarannya itu apa aja, banyak sekali itu nanti. Luas banget ya. Belum lagi implementasikan, kita harus melakukan uji coba, kemudian kita juga melakukan istilahnya TOT, trainer of trainer kepada pengguna dan sebagainya. Jadi nggak mungkin kalau kita itu seandainya sudah ahli itu peralatan sudah dipesan langsung ya, pasti harus kita ada prosesnya untuk yang pemakai terhadap teknologi tersebut atau istilahnya operator terhadap teknologi tersebut. Oke. Luar biasa banget ya teman-teman. Dari penjelasan Pak Nono tadi, materi yang sudah disampaikan, ilmunya itu bisa kita ambil manfaatnya, dan juga untuk teman-teman yang kuliah di informatika bisa mengimplementasikannya secara maksimal ya Pak ya. Di dunia kerja gitu. Luar biasa banget. Terima kasih Pak Nono sudah meluangkan waktunya nih Pak untuk berbicara, untuk sharing-sharing tentang materi IoT ini Pak. Sama-sama, kita juga prinsip adalah belajar. Jadi walaupun saya bukan, kemampuan saya itu seberapa, saya masih kecil, tapi saya di sini ada juga masih belajar. Artinya apa? Kita selalu melakukan update pengetahuan teknologi. Belum tentu apa yang saya terapkan ini benar untuk sekarang. Besok sudah berubah lagi. Jadi dari update itu kita mengalami suatu perubahan yang begitu pesat. Belum lagi di antara mahasiswa sama dosennya tuh lebih tahu dosennya dulu belum, karena sekarang teknologi yang begitu cepat, mahasiswa tadi malam sudah lihat informasi baru, saya masih tidur gitu kan ya nggak mungkin. Tapi kalau kita selalu mengasah, selalu memberi informasi-informasi yang seperti itu, artinya apa, kita selalu terupdate daripada kondisi tersebut.
Artinya gitu kita nggak boleh hanya puas sampai di sampai sini. itu ya, Artinya kita lagi. harus mampu mengupdate, yang pada dasarnya adalah kita harus mampu berkompetisi. Karena hidup ini adalah kompetisi. Era kompetisi. Era kompetisi sekarang. Kalau kita menerima gini cukup ya gini aja. Tapi kalau kita tidak mau mengupdate, tidak mau mewujudkan era kompetisi, ya kita akan tersisihkan. Kalau istilahnya ada tereliminasi. Ya kalau bisa kita jangan sampai tereliminasi lah. Kita harus betul-betul berjuang untuk update daripada kemampuan kita. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau masuk ke informatika UWKS bisa mengunjungi website pmb.uwks.ac.id nih teman-teman. Terima kasih Pak Nonot atas waktunya, sudah menyempatkan waktu hadir di tengah kesibukan sebagai Kaprodi ini Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe Fakultas Teknik UWKS. Terima kasih teman-teman.